Shalom kasih Kristus, bagaimana? Masihkah tetap menjaga kesehatan? Jangan lupa tetap bahagia dan semangat dalam Tuhan. Tentunya harapan saya terhadap kita semua semakin kokoh dalam kebenaran firman-Nya, supaya iman percaya kita tidak mudah tertipu dan kena jerat dari strategi iblis. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kerohanian kita semakin berakar dan bertumbuh, sehingga tidak mudah kena jebakan-jebakan iblis. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami naikkan syukur juga kepadamu Tuhan, karena waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hati pikiran kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang disampaikan sungguh menguatkan iman percaya kami dan memberikan iman kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penipuan. Mazmur 34 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita sebagai orang percaya tentunya mengharapkan dan menginginkan berbahagia dalam hidupnya. Ayat yang baru dibacakan adalah suatu pernyataan berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan atau perkatakan. Supaya apa yang kita ucapkan jangan sampai salah berbicara sehingga membawa aib dan menimbulkan prasangka buruk. Daud menyampaikan supaya menjaga lidah terhadap perkataan jahat, kebohongan, dan ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan kita sangat besar pengaruhnya. Dalam Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, mengekang lidah menjadi sangat penting bila tidak sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Kasih Kristus, kita perlu menyadari bahwa fakta terkadang berbeda dengan kebenaran, dan jangan kita terjebak apalagi menyamakan fakta dengan kebenaran. Hal yang terjadi di lapangan seringkali fakta dapat diatur atau direkayasa untuk menjadi kebenaran. Dalam Alkitab memberikan contoh terjadi suatu penipuan yang dahsyat. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6, di mana setan tidak hanya mengontrol pikiran Hawa, tapi juga menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa dan menjadikan semua manusia berdosa. Tercatat dalam Roma 5 ayat 12. Jatuhnya manusia dalam dosa karena setan menggunakan strategi, tetapi itu sesungguhnya adalah ucapan yang menipu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 1. Hawa yang setelah dipengaruhi perkataan setan, ia mulai merasa bahwa Tuhan menghalangi kebebasannya dan berpikir banyak larangan yang tidak diperbolehkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tercatat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kalau kita merenungi apa arti sebenarnya perkataan Tuhan ini, maka kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan menyuruh menikmati semua hasil pohon yang ada di Eden. Tetapi hanya satu pohon saja yang tidak boleh kita makan buahnya. Tetapi setan memutarbalikkan kebenaran dan menipu perkataan Tuhan sedemikian rupa, supaya Hawa memiliki pikiran bahwa sebenarnya Tuhan tidak menghendaki mereka lebih baik. Setan membelokkan arti sebenarnya perkataan Tuhan untuk mendapatkan perhatian Hawa. Dalam firman-Nya, Tuhan mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Penipuan telah menjadi alat atau cara yang banyak dipakai untuk memanipulasi, menyelamatkan kepentingan diri sendiri dan melindungi diri sendiri. Penipuan telah banyak menjadi fakta dalam kehidupan banyak orang di dunia ini. Misalnya,
banyak jemaat gereja yang masih hidup dalam dosa dan berpura-pura saleh dalam gereja atau perkumpulan jemaat. Ada juga para pendeta yang manipulasi firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kasih Kristus, bila kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, penipuan merupakan sesuatu yang bisa terjadi atau lazim terjadi. Bahkan ada juga yang menerima dan itu sudah dianggap umum. Jadi penipuan adalah perusak kepercayaan antara hubungan sesama manusia. Dalam Amsal 20 ayat 17 berkata, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Sehubungan dengan tipu daya, Amsal 12 ayat 20 mengatakan, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Memperdayai dan penipuan merusak dan memutarbalikkan kebenaran. Di lain sisi, kebohongan adalah memperkatakan fakta yang bukan sebenarnya. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman yang kami terima menyadarkan kami agar kami tidak mudah tertipu dengan tipu daya yang iblis pasangkan dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa iman percaya kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bukan lagi menjadi orang yang berpura-pura di dalam penggiringan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam mengenal Engkau. Dan kebenaran firman-Mu menghiasi seluruh perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, mampukan dan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.